Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Idh qala Yusufu, ketika berkata Yusuf li abihi kepada ayahnya. Yusuf artinya menurut bahasa sedih. Kalau asif hamba. Lah keduanya ini semuanya ada pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Karena itu Nabi Yusuf dinamai dengan Yusuf karena ada kesedihan dan ada pengabdian. Lah Nabi Yusuf berkata kepada siapa? Kepada ayahnya, alias bercerita. Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Yakub. Dengan mengatakan ya abati dengan kasroh taknya, ya abati. Dan itu dibaca oleh Abu Ja'far dan Ibnu Amir. Ada yang membaca ya abata. Kebanyakan Al-Quran. Apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya, inni ra'aitu, sesungguhnya aku melihat, artinya bermimpi. Aku bermimpi. Ahada asyara kaukaban, 11 kaukaban bintang. Jadi aku bermimpi melihat 11 bintang.
wasyamsa. Selain 11 bintang, beliau juga melihat matahari. Wal qamara, dan juga melihat bulan. Ra'aituhum, aku melihat mereka, 11 bintang, bulan dan matahari, li, untukku atau kepadaku, sajidin, sujud. Lah, Nabi Yusuf di dalam penyampaian ceritanya tidak mengatakan ra'aituha. Biasanya kalau benda gini itu memakai dhamir mu'annas, ha, karena dianggap sesuatu yang layak agil. Tapi kalau sesuatu itu yang ya'gil, itu biasanya memakai hum kalau jamak, atau hunna kalau itu memang perempuan. Jadi ada di dalam bahasa Arab itu ada dhamir. Lah dhamir itu terkadang kembali kepada ya'gil dan kepada la ya'gil. Lah kalau kembalinya kepada ya'gil itu memakai bahasa manusia. Seperti bahasa manusia. Tapi kalau sesuatu itu yang layakil, biasanya memakai benda dhamir yang itu bisa digunakan kepada benda mati. Lah ini memakai ra'aituhum, bukan ra'aituha. Ra'aituhum. Jadi seakan-akan 11 bintang, matahari dan bulan itu termasuk yang ya'gil, ya, termasuk yang ya'gil. Karena itu dikatakan di sini ini adalah kinayah. Jadi dalam cerita ini atau dalam mimpinya itu ada isyarah dari Allah kepada Nabi Yusuf. Lah isyarah itu belum diketahui olehnya, belum difahami oleh Nabi Yusuf, karena saat terjadi mimpi Nabi Yusuf itu masih usia sekitar 12 tahun. Di waktu mimpi itu masih sekitar usia 12 tahun. Ya, biasanya anak umur 12 tahun itu belum paham atau belum mengerti isyarah. Nah, biasanya isyarah itu dilakukan oleh para aulia atau kepada Nabi, penyampaian yang ingin menyampaikan sesuatu tapi dengan bahasa lain, dengan bahasa lain yang memahami orang-orang tertentu. Ini maksudnya ini, gitu loh. Orang-orang tertentu itu biasanya seperti itu. Lah Nabi Yusuf masih usia 12 tahun. Digambarkan 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya dalam mimpi. Tapi di situ dikatakan ra'aituhum, bukan ra'aituha. Ra'aituhum. Nah ini isyarah. Lah perlu ada yang mengetahui tentang isyarah ini selain Nabi Yusuf. Siapa? Ayahnya. Nah, merujuk Nabi Yusuf tentang mimpi tersebut kepada ayahnya, karena beliau belum begitu paham, belum begitu mengerti, dirujuk kepada ayahnya. Nah, makanya ketika dirujuk kepada ayahnya, ayahnya mengatakan, qala, Nabi Yakub berkata, ya bunayya, wahai putraku, la taksus ru'yaka, jangan kamu ceritakan mimpimu ala ikhwatika kepada saudara-saudaramu.
Nabi Yakub tahu, oh ini bakal jadi Rasul, Nabi, atau gampangannya itu orang hebat. Lah kalau cerita ini diketahui oleh saudara-saudaranya, nanti akhirnya mereka berbuat yang nggak benar. Akhirnya dilarang sama Nabi Yakub, jangan dicerita-ceritakan kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan menipumu dengan tipuan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang jelas, musuh yang nyata. Lah kenapa kok memakai ra'aituhum li sajidin? Karena untuk sifatnya sujud. Lah sujud ini adalah sifatnya al-uqala, bukan sifatnya ghair uqala, tapi sifatnya uqala. Makanya memakai ra'aituhum li sajidin. Karena yang dimaksud dengan 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Anaknya Nabi Allah Yakub ada 12. Yang mimpi Nabi Yusuf. Yang dilihat 11 bintang. 11 itu adalah saudaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak termasuk karena dia yang mimpi. 11 adalah saudara-saudaranya. Kemudian wasyamsa wal qamara, adapun syamsa matahari, ini ada perbedaan ulama tafsir. Ada yang mengatakan asyamsa itu ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Wal qamara ibunya. Ibunya. Ada lagi yang mengatakan wal qamara, bulan yang dimaksud bukan ibunya melainkan khalatuh, saudaranya ibunya. Kenapa kok yang dimaksud adalah bibinya? Karena ibunya sudah meninggal. Saat itu ibunya sudah meninggal, jadi nggak diceritakan. Ada lagi yang mengatakan al-qamar itu adalah ayahnya, asyams matahari yang dimaksud adalah ibunya. Kenapa? Karena syams matahari itu mu'annas, sedangkan qamar itu mudzakkar. Jadi bintang, bulan, matahari ini semuanya adalah manusia, tapi disamarkan oleh Allah seakan-akan bukan manusia, padahal manusia. Makanya sajidin. Nah, sajidin di situ adalah beriman, mengikuti. Ra'aituhum li sajidin. Lah Nabi Yusuf ini mimpi 11 bintang, matahari dan bulan ini kapan? Terjadi mimpi itu pada malam Jumat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan, malam Jumat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Setelah diceritakan oleh Nabi Allah Yusuf kepada ayahnya tentang mimpi tersebut, ayahnya melarang menceritakan itu kepada putra-putranya. Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatik. Kenikmatan itu ada kalanya boleh kita tampakkan, ada kalanya jangan diperlihatkan. Khawatir apa? Khawatir ada yang iri. Kalau ada yang iri, yang kasihan itu yang iri. Adapun yang diiri juga
nggak baik. Kenapa? Membuat orang lain berdosa atau sakit hati. Sehingga jangan kita membuat orang iri. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita diperintahkan oleh Allah kalau mendapatkan kenikmatan itu bersyukurlah. Jadi jangan diem-diem. Tapi jangan diem-diem di sini. Ya kita juga harus lihat kepada siapa kita tampakkan, kita tunjukkan. Jangan kemudian kita tunjukkan ke semua orang. Wah, dapat kenikmatan maring ngono nang jobone omah brak-bro. Sedangkan samping sedang kesusahan misalnya. Nah, akhirnya iri dia, marah dia. Enggak. Diem tok, nggak boleh. Wah, entuk meneng. Nggak tahu ngomong ambek sapa blas meneng. Tapi lek ngeluh titik, waduh ceritanya mulai pucuk nang pucuk. Ini ndak imbang ini. Lah kan orang kan seperti itu sekarang ya. Kalau pas pusing, wah, dari ujung sampai ujung. Ndak ada spasinya, semuanya tahu. Tapi giliran dapat kenikmatan dari ujung sampai ujung, ndak ada yang tahu. Bodoh-bodohan itu. Jadi punya duit, orang taunya dia nggak punya duit. Punya banyak harta, orang taunya nggak punya banyak harta. Hanya dia tok. Atau juga keluarganya. Lah ini padha ndak werune. Jadi kayak wong melas ngono wis. Padahal punya. Tapi sikap ini keliru, ini salah. Kalau sifatnya para sahabat itu kebalikannya. Sahabat itu nggak punya seperti orang punya. Bukan punya berlagak nggak punya. Itu padha ambek orang munafik itu. Kalau kita nggak punya, harus berlagak seperti orang punya. Untuk apa? Menjaga harga diri. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang yang nggak tahu menganggap dia kaya, menganggap dia cukup. Kenapa? Ta'affuf, dia menjaga harga dirinya. Kalau sekarang nggak punya, seperti nggak punya. Apalagi kalau Ramadan gini, waduh, actionnya itu pinter-pinter. Duwe, gaya ndak duwe ku ngarsulo, waduh, pinter. Apa? Tahu Ramadan ini banyak yang bagi-bagi zakat. Waduh, pinter actionnya sudah. Ini kalau misalnya mau main film, lulus ini tanpa tes. Nah, lulus tambah tes. Langsung diterima. Kenapa? Pinter aktingnya. Wah, pinter aktingnya. Kalau di luar dia seperti nggak punya, utang suwe nggak dibayar-bayar utangi. Lo itu dari syutingnya dia itu, utang itu dari settingannya dia, supaya orang tahu kalau dia ini nggak punya. Buktinya, lho iku utang aku durung bayar, durung iso bayar. Padahal, wis ono gawe bayar, tutup gawe bayar iku tok gawe bayar 100 koyo ono. Tapi settingannya, gitu loh. Nah, makanya ada kenikmatan yang perlu kita sampaikan, kita tunjukkan, tapi harus tahu siapa dan di mana. Siapa dan di mana. Dan ada hal-hal penting daripada kenikmatan itu nggak perlu kita umbar. Nggak perlu kita umbar. Hal-hal penting daripada kenikmatan nggak perlu kita umbar. Seperti apa? Tahu kalau malam Lailatul Qadar. Ini nggak perlu kita umbar. Kenapa? Ini hal berbeda kenikmatannya ini. Kalau tahu kalau ini adalah malam Lailatul Qadar, bukan perlu diumbar, bahkan dilarang untuk diumbar. Khusus ini. Nggak bisa disampaikan kepada yang lain. Jadi menang. Kalau memang dia mau nyuruh yang lain ibadah, ayo ibadah malam Lailatul Qadar, ya gitu. Ayo ibadah, iki malam Lailatul Qadar. Ayo cepetan. Nggak boleh.
Tapi kalau dia menutupi, kalau dia tahu ini malam Lailatul Qadar, tapi ngajak orang melakukan, nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau tahu ini, karena apa? Orang yang tahu malam Lailatul Qadar ini nggak semua orang tertentu pilihan. Lah kenikmatan seperti itu dia bisa tahu, itu nggak bisa diumbar. Nah, yang aneh itu kadang orang mimpi Nabi, cerita-cerita, saya mimpi Nabi. Tapi yang nyenengno itu datang saya mimpi Nabi. Ada miripnya sama sampean. Wah, nyenengno itu. Nah, walaupun dia tidak percaya, tapi ono nyenengno titik. Ya. Loh, tidak ada para aulia mimpi Nabi, cerita-cerita itu tidak ada. Tidak ada. Apalagi yang sampai mimpi terjaga, nggak ada. Ini tidak, enak ceramah, saya mimpi Nabi tadi malam atau berapa hari yang lalu, Nabi berpesan gini. Wih, engkau tidak suwe mimpi meneng. Mulai kapan? Wali Songo mulai biyen tidak tahu cerita mimpi Nabi. Ayo coba dalek ono. Wali Songo cerita mimpi Nabi, tidak pernah. Loh, bukan berarti mereka nggak mimpi mereka, bahkan mungkin terjaga, tapi mereka kadang menyampaikannya itu pun karena apa? Hal sesuatu yang nggak bisa ditahan, diempet-empet nggak kuat, keceplosan, keluarnya itu bukan sengaja diceritakan, tapi keceplosan. Ada diumbar cerita mimpi Nabi itu nggak ada, karena bukan hal yang murah itu bukan hal yang murah. Orang punya intan dicerita-ceritakan, enggak, lek duwe emas dicerita-cerita no. Karena apa? Beda kelasnya emas sampai intan. Kalau intan itu mahal, nggak semua orang punya, tapi kalau emas semua orang murah, dicerita-ceritakan. Nah, kenikmatan yang seperti intan itu nggak bisa dicerita-ceritakan kecuali kepada orang yang selevel atau bahkan di atasnya. Loh, nggak apa-apa. Untuk apa? Mempertahankan intan yang dia miliki, bahkan bagaimana cara meningkatkannya. Kalau cerita kepada sing duwe emas ndak duwe intan, ya apa caranya supaya menetapkan intan yang dia miliki atau bahkan berkembang, sedangkan yang diceritani orang yang punya emas ya tidak ngerti. Ya. Saya ketemu Nabi, siapa yang ceritani? Murid-muridnya. Dan terus maksudnya apa? Sing sugih cek yakin duwe kayak duwe. Hah? Yang punya mobil supaya mobilnya dikasihkan gitu. Hah? Ya lucu itu namanya, nggak ada seperti itu. Nah, makanya Nabi Yakub ini melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan. Karena apa? Ini hal yang besar yang akan didapatkan oleh Nabi Yusuf yang tidak patut saudaranya itu tahu. Kalau tahu membahayakan Nabi Yusuf. Makanya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudaramu, karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pertama wahyu datang kepadanya lewat mimpi baru datang. Lah, Nabi Yakub tahu ini bagian daripada wahyu kenabian. Nah, bagian daripada wahyu kenabian. Sehingga melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan, karena kalau saudara-saudaranya tahu akan hasud, iri kepadanya. Diperintahkan untuk menutupi. Dikasih tahu dampaknya kalau kamu cerita, fayakidu laka kaidah. Fayakidu laka kaidah, mereka akan berusaha membinasakan kamu. Kenapa?
Kok mereka berusaha membinasakan? Karena mereka tahu arti dari mimpinya. Akhirnya iri. Ya apa sih? Nggak diminta, yang lain minta, yang nggak minta dikasih, yang minta nggak dikasih. Coba, misalnya nih, contoh ini, yang minta nggak dikasih, yang nggak minta dikasih. Kira-kira yang minta yang nggak dikasih tadi itu nerima atau marah? Marah. Kenapa logikanya? Saya minta kok nggak dikasih, itu nggak minta kok dikasih. Marah, protes semuanya. Ngapa dikei? Kita yang minta nggak dikasih kok itu yang dikasih. Apalagi ini bukan hal yang kecil, tapi hal yang besar. Nabi, Rasul, pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dilarang. Sehingga dikatakan apa? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu untuk manusia musuh yang nyata. Artinya apa? Setan itu ya musuh. Kalaupun dia menyatakan berteman, nggak ada, tetap setan itu adalah musuh. Jadi sampai kapanpun dengan kondisi bagaimanapun setan itu musuhnya manusia. Yang mana setan itu tidak akan pernah berhenti menghancurkan dan menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah menjadi janjinya setan itu. Nah, sudah menjadi janjinya setan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika diusir, setan itu minta satu permintaan. Diijabahi sama Allah permintaannya. Innaka minal mundharin. Dijadikan oleh Allah, permintaannya dikasih. Setelah dikasih, setan berjanji kepada Allah akan apa? Akan berusaha merusak manusia dari ketaatan kebaikan dari segala sisi, dari segala penjuru, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Sehingga setan mengatakan kepada Allah, Pak, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu tidak akan mendapatkan, engkau tidak akan mendapatkan banyak daripada mereka yang bersyukur. Bukan pandai bersyukur ya. Yang bersyukur kamu nggak dapatkan banyak. Nah, apalagi yang pandai bersyukur, ya sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang pandai bersyukur daripada hamba-hambanya Allah ini nggak banyak, sedikit. Bahkan sangat sedikit. Yang bersyukur, wah, tambah. Ya, lebih banyak sedikit daripada yang pandai. Lebih banyak sedikit daripada yang pandai bersyukur. Tapi kebanyakan tidak bisa bersyukur. Nggak bersyukur, kebanyakan tidak bersyukur. Makanya kita perhatikan, jangan orang lain, sudah kita aja wis. Banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini kita buang sia-sia. Kita pakai bukan pada tempatnya. Kita dikasih oleh Allah waktu. Kenikmatan itu. Waktu yang diberikan oleh Allah, kenikmatan. Dalam waktu yang diberikan oleh Allah, kita dikasih kenikmatan lain, yaitu kesehatan. Di dalam kesehatan kita dikasih oleh Allah kenikmatan lain, yaitu waktu luang. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita dikasih kenikmatan lagi daripada kenikmatan semuanya. Ini bulan Ramadan misalnya. Loh, ini kenikmatan. Tapi banyak daripada kita tidak memanfaatkan betul kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bisa membaca Al-Quran, nggak baca Al-Quran.
Bisa darusan dari awal, nggak darusan dari awal. Apa? Longgo mangan. Ngarepe kali, ndak mesti jebur kali ya. Atau sengaja ngaji nengkok jam 09.00. Sengko ae tekone langsung ngaji. Padahal bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Satu huruf berapa yang akan kamu dapatkan? Satu darusan, ngikuti Nabi, meneladani Nabi. Yang kedua, hilakut dzikir. Ada tambahan kenikmatan di situ. Yang mana Allah memiliki malaikat yang keliling mencari hilakut dzikir. Dan yang lain sebagainya. Loh, kenikmatan dan kenikmatan dan kenikmatan. Wake. Tapi kita melihatnya cuma satu pandangan toh. Wis mek ngene tok. Loh, itu kita pandangan kita. Karena kita sudah ngaji dari dulu nggak pernah dimasukkan di akal dan di hati. Jadi pandangannya mek ngono tok. Seperti makanan yang dilihat dari situ tok. Ndak ngelihat yang lain. Melbu toko didelok ikut tok. Wis ngene tok. Ya ini bodohnya kita. Tapi kalau kita masuk, kita perhatikan ada ini, ada itu. Ini. Oh, kita tahu. Oh, ini hebat ini, pinter ini. Nah, seperti arsitek itu. Arsitek itu kalau masuk rumah tahu. Oh, ini hitungan, tahu apa hitungannya arsitek. Kalau kita masuk rumah, wis ngono ngene tok. Kalaupun kagum ngono tok wis. Nggak ada gambaran yang lain, nggak ada. Kalau arsitek langsung ada gambaran. Ini kalau dibuat seperti ini luwih api, ini seperti api, wah luwih api. Ah, seperti itu. Lah kita punya kenikmatan kita kufur. Makanya banyak yang nggak bersyukur, apalagi yang pandai bersyukur. Karena Pak setan itu janjinya setan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan menjumpai banyak daripada hamba-hambamu yang bersyukur, bukan pandai bersyukur, yang bersyukur. Nah, terbukti. Bayangkan hidup di bulan Ramadan, di bulan yang istimewa, dibuang sia-sia, hanya tidur dengan alasan tidurnya orang puasa ibadah. Tidur, nyempet no ngaji. HP nak nyempet no, ngasih waktu buat HP, nggak ati dipokso nyekel HP. Subhanallah, ngaji berat, susah. Jadi tidur HP, ya, jadi kalau nggak tidur HP, mari ngono. Tengah-tengah melangah melungu, terus buang sia-sia. Ini kenikmatan yang terbuang sia-sia. Lalu siapa yang membuat kita membuang sia-sia kenikmatan? Setan. Membuat kita tidak bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Karena kenikmatan itu caranya bersyukur apa? Menggunakannya untuk kembali kepada Allah. Jadi bukan kenikmatannya itu kita ucapkan alhamdulillah tok, tapi perbuatannya nggak ada kembali kepada Allah. Enggak, kita kembalikan perbuatan kita kepada Allah. Nah, yang minimal itu tadi, tidurnya kurangi, ibadahnya ditambah, semangatnya, giatnya dirubah. Kalau kita mau niru para aulia, waduh tambah mundur, delok tok wis mundur. Kok ngene yo? Mundur pisan kita. Ampun pisan, usah ndak kuat aku. Ampun ndak kuat aku. Oh soro kok ngene iki. Ah sik turung. Mangane undakno titik. Aja akeh titik tok wis munggake. Mundake titik tok aja akeh. Ini ndak. Tidurnya tambah. Masya Allah, biasanya 8 jam, ini dari 10 jam. Ramadan para aulia itu ngurangi tidur, apalagi 10 terakhir ini ndak mundak kabeh, turune mundak ya. Mari ngono timbangan awake mundak ya apa bukoe perut wake, sahure akeh, turune akeh, enak wis. Nah ini
Ya, kenikmatan. Makanya setan ini musuh yang nyata sudah. Kalaupun setan itu datang dengan pakaian teman, tetap sekalipun tuh datangnya dengan pakaian teman, tetap setan itu musuh. Anak sayang sama ente, anak ini teman ente, anak ini, wah, datangnya seakan-akan mengajak kita, ayo sholat, ayo ibadah. Tetap kalau dia setan, ya setan. Ya? Paham ya? Karena setan itu caranya mengajak orang-orang itu tidak langsung. Makanya walaupun berpakaian seperti teman, kalau dia setan dia tetap setan. Makanya ada ayat Al-Quran itu tuh. Nanti di akhirat itu setannya, salamu, kon gelem tak jak. Setannya angkat tangan. Lah aku kan nuruti awakmu. Salamu kon nuruti aku. Setan ini tak gelem. Sekarang kita disuruh setan mau, ayo, mumpung pabrik tutup, mumpung, akhirnya ayo ini, ayo ngono, ayo ini, macam-macam. Akhirnya melakukan ini, mati, mati, nanti di akhirat setannya lari, nggak mau melani. Seperti kita diajak teman kita nih, kita nggak tahu apa-apa, diajari sama teman kita, mari ngono kecekel, teman kita nggak ada, bebas dia, mari ngono, loh, kon ngajar aku, loh, ya tapi aku kecekel kan aku, lari dia, cuci tangan dia, nggak mau, karena itu setan, itu musuh yang nyata. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jadi walaupun seperti teman, tetap setan itu adalah setan. Makanya kita harus berlindung itu, ya, harus berlindung daripada setan, ya, berlindung kepada Allah daripada setan. Nah, masih banyak lagi cerita tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi intinya di sini Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya. Ini adalah pelajaran. Beliau belum begitu mengerti sehingga bertanya kepada yang mengerti. Nah, pelajaran apa pelajaran? Kalau kita nggak ngerti, jangan sok ngerti. Lalu kalau kita nggak ngerti, tanyalah kepada yang mengerti. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kamu nggak ngerti, akhirnya kamu asal ngomong, asal nyampaikan. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah naudzubillah. Tapi biasanya seperti itu, akeh salahnya ketimbang benere, membahayakan itu. Nah, kalau ada orang sakit, oke ono iki, kita nggak ngerti, main ngomong tok kayak ono iki enak enteng kok awakmu, tambah parah. Nggak mau kita akhirnya ngomong, oh ini gara-gara aku, nggak gelem. Mosok aku nggak cocok paling ngambil awakmu, disalahno. Dia yang ngasih saran, tapi ketika orang yang nuruti sarannya disalahno malah. Nah, makanya kita jangan bertanya kecuali kepada orang yang benar-benar mengerti. Jadi kita kalau nggak ngerti, bertanyalah kepada orang yang mengerti. Lah orang yang mengerti harus kita pilih. Jangan semua orang yang mengerti kemudian kita tanya kepada mereka. Kita harus tanya orang yang mengerti, yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Jadi apa yang disampaikan itu dengan pandangan syariat, juga dengan pandangan tasawuf, sehingga kita bisa terjaga dari keburukan zahir dan batin. Karena kalau kita mungkin syariatnya boleh, tapi tasawufnya nggak boleh. Lah yang bagus, walaupun syariatnya boleh, jangan dilakukan. Agar apa? Berjalan bersamaan dengan tasawuf, hasilnya bagus. Ada masalah-masalah itu yang berbeda antara syariat dengan tasawufnya. Tapi
lebih baik kita ngikuti yang tasawufnya daripada syariatnya. Karena apa? Tasawufnya ini lebih hati-hati. Lebih hati-hati, banyak masalah-masalah dalam ilmu fikih. Lah yang lebih hati-hati ini yang lah kepada siapa? Ya orang tertentu itu. Orang tertentu. Loh kau kan tidak jauh Kau kan di KI iki. Ya tak apa-apa. Lek di KI tidak apa-apa, lek kau jauh tidak oleh. Oh ngono ya? Iya. Sak. Kalau pemilihan itu. Kau kan tidak jauh. Kau di KI. Lek kau di KI, tidak apa-apa terimoan. Nah. Benar, tidak salah. Wong tidak minta dikasih. Terimoan, boleh. Tapi kalau minta, ojo. Atau ada yang datang hadiah ini, hadiah boleh kita terima, zahir kok ucapannya dia hadiah, tapi batinnya orang itu ngasih kita nyuap kan, kau tak sogok. Tapi kata-katanya hadiah, syariat memperbolehkan, kata-katanya hadiah kok kita terima. Tapi kalau kita pakai yang tasawuf nggak boleh. Nah yang ini yang harus kita pilih, nggak semua. Nah kalau tanya ya harus kita lihat, oh iki ngerti, tapi ya apa? Mengamalkan nggak ilmunya? Ada tasawufnya nggak? Oh ada, oh ya terima. Enggak, walaupun gaya tasawuf, ningkuk ini. Nah, ada gaya tasawuf ningkuk ini. Nanti nggak arung ngarepe kata ditabrak bisa wong. Saking telok nisore terus. Ya, gaya seperti itu. Tapi waduh, duit kono terima duit kene. Terima macam-macam, wah mulai abu-abu sampai ungu melbu abe pisan. Nah bahaya, makanya kalau tanya harus ngerti lah. Nabi Yusuf tanya kepada siapa? Ayahnya seorang nabi. Lo tepat. Cerita bahaya akan membuat kamu ini dan sebagainya. Lo seperti ini. Ini pelajaran ini, ya, pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari sedikit banyak cerita daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.